Shalom semuanya. Hari ini kita baca Matius pasal ke-8 mulai ayat 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka angin itu menjadi teduh sekali. Sampai 26 kita baca. Aku ini adalah seorang pendeta. Jadi saya selalu memberi khotbah dan ada beberapa alasan saya merasa syukur kepada Tuhan karena saya menjadi pendeta. Salah satu adalah di dalam kehidupan aku juga menemukan banyak kesulitan, permasalahan, dan penganiayaan juga saya mengalami. Di dalam kesulitan dan keadaan yang tidak baik, saya juga menjadi hatinya tidak enak dan terasa susah juga. Dan untuk saya memberi khotbah beberapa kali per hari setelah saya memberi khotbah, untuk itu saya harus membaca Alkitab dan mempersiapkan khotbah. Pada saat saya berbicara tentang firman Tuhan, tanpa berpikir tentang firman-Nya, saya tidak bisa memberi khotbah kan. Jadi harus berpikir tentang firman Tuhan dan ingat-ingat dan lalu sampaikan firman-Nya. Ini pengalaman banyak yang saya mengalami, bahwa sudah banyak kesulitan saya terima, tetapi pada saat saya menghadapi dan membaca firman Tuhan, seringkali firman Tuhan itu mengeluarkan semua kesulitan daripadaku. Jika saya bukan orang yang membaca firman Tuhan dan memberi khotbah, kadang saya berada di dalam keputusasaan dan kecewa, saya tidak bisa bebaskan diri daripadanya. Memang saya juga ada permasalahan. Walaupun begitu, yang terbaik adalah Tuhan tetap bekerja di dalam hatiku. Selalu saya dapat berpikir tentang firman dan sampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Akhir-akhirnya saya mempunyai waktu untuk bersekutu dengan para istri dari para pendeta. Apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu pendeta adalah, para istri dari para pendeta, jangan mencuci piring selalu, jangan mencuci baju, jangan memasak selalu. Tetapi karena butuh banyak waktu kan untuk mencuci piring, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Tetapi biarkan itu terjadi, tetapi membuka kitab suci dan berbicara dan konsultan sama para ibu-ibu di gereja. Jadi memang seseorang memberikan khotbah dan hanya melakukan cuci piring itu sudah jauh beda. Dan untuk menyampaikan khotbah tidak hanya langsung terjadi, harus mempersiapkan, berpikir, dan ingat-ingat tentang firman Tuhan. Tetapi pekerjaan rumah kayak mencuci piring dan bersihkan itu hal-hal yang sederhana, jadi tanpa berpikir bisa dilaksanakan. Jadi untuk itu sudah terbiasa. Jadi kalau tidak berpikir mendalam sudah bisa melaksanakan. Tetapi seseorang yang untuk menyampaikan firman Tuhan, kalau dia tidak
mengorbankan waktunya untuk siapkan bahan hopa, tidak bisa melaksanakan begitu. Jadi kalau dia tidak yang mempersiapkan untuk bahan hopa, banyak kali mereka habiskan waktu saja. Jadi saya meminta kepadanya bahwa ya coba ikuti saya. Ya, jadi makanan itu ya makanan sederhana aja dan cuci piring ya sekali sehari aja. Lalu yang urusan-urusan yang lain minggir dulu dan terlebih dahulu sampai ke hopa dulu. Untuk itu mereka tidak bisa main-main saja kan. Jadi para istri dari pendeta mereka memulai memberi khotbah. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ada hal-hal yang banyak kesulitan dan banyak urusan yang terjadi. Jadi di dalam kesulitan dan kesibukan itu susah untuk memberi khotbah dan fokus kepada firman. Jadi saya suruh mereka turunkan semuanya dan fokus dalam sampai ke khotbah. Akhirnya para ibu-ibu istri dari pendeta mereka terasa berbahagia dan heran. Akhir-akhir ini saya bertemu para istri dari hamba Tuhan berkata, iya Pak Pendeta, saya berbahagia sekali. Terima kasih banyak kesaksian yang seperti begitu saya dengar. Seperti kita tahu bahwa walaupun kita percaya Tuhan, itu tidak berarti selalu berbahagia. Pasti akan ada kesulitan, ya kan? Pada saya baca kitab suci, ini perahu yang naik Yesus. Tapi kenapa ditemukan angin ribut itu? Ya kan? Kenapa kesulitan itu terjadi kepadanya? Artinya apa? Memang angin ribut tetap terjadi kepada perahu yang Yesus berada. Artinya selama berjalan sama dengan Yesus itu tidak berarti tidak sama sekali ada kesulitan. Tetapi selama Yesus bersama dengan kita semua, walaupun ada kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak berjalan, tetapi oleh sebabnya Yesus, angin ribut itu menjadi damai. Seperti begitu di dalam hati kita dan perahu itu tetap sama, ya kan? Jadi kadang angin ribut yang terbesar untuk membahayakan kenegaraan atau di dalam sehari-hari kehidupan kita dalam keluarga pun juga akan ada angin ribut. Dan juga perseorangan juga sempat menemukan angin-angin ribut itu. Pada saat kita menemukan angin ribut terjadi, ya kita sering didorong, ditarik olehnya. Tapi murid-murid Yesus, mereka juga ada banyak yang dulu kerjanya nelayan. Akhirnya mereka sudah keahlian untuk pakai perahu. Jadi pada saat mereka menemukan angin ribut itu, mereka sendiri berusaha untuk mengatasi angin ribut itu. Sekarang ini murid-murid Yesus berusaha untuk mendamaikan untuk perahunya dan juga Yesus, tetapi Yesus tertidur. Jadi ini bagaimana Matius melukis bagaimana kehidupan kita berjalan. Coba kita berpikir kalau ada gelombang air, Yesus tetapi tidur setia. Dan murid-murid Yesus untuk menjadi stabil perahunya, mereka mengambil, luarkan air dan ambil tali, yang lain-lain berusaha banyak sekali. Dan hal-hal seperti ini sempat terjadi kepada kita perseorangan, ke dalam keluarga, atau sampai ke negaraan, itu dapat dilukiskan kepada kita. Banyak orang sudah mempunyai permasalahan di dalam keluarganya, dan juga ada seseorang yang berada di dalam kesulitan yang dia tidak sama sekali bisa kendalikan.
Selama dia berada di dalam kesulitan, apa yang dia harus melakukan? Dia sendiri berusaha untuk membebaskan diri daripadanya dengan cara diri sendiri. Tetapi dengan kekuatan manusia tidak sama sekali mempunyai kuasa untuk mendamaikan danau tergelombang karena angin ribut. Seharusnya membangunkan Yesus. Dialah yang satu-satunya mempunyai kuasa. Tetapi dia tetap tertidur dan ada seseorang yang berusaha untuk mengatasi dirinya sendiri. Saat ini juga ada banyak orang begitu. Ini tidak termasuk gantung permasalahan besar atau kecil, atau kuasa atau kekuatan yang dia punya besar atau kecil, enggak, itu dia yang masalah. Tapi yang penting adalah Tuhan Yesus tertidur dan kita yang berusaha. Tetapi sesungguhnya yang mengatasi permasalahan ini adalah hanya Yesus saja, bukan kita. Tetapi mereka sendiri berusaha, tetapi Yesus tetap tidur. Jadi Matius melukis ini di dalam Matius pasal ke-8. Ini adalah kayak gambaran yang sedikit kecil di sini, tetapi ini juga dapat melukis tentang hati manusia. Saya juga di dalam kehidupan saya juga ada banyak kesulitan. Dulu saya pernah tinggal di desa namanya Apkoktong. Saya lapar sekali dan merasa susah. Nah, semakin waktunya berlalu, saya berpikir ulang. Dulu saya tinggal di dalam desanya. Kiranya mukjizat seperti yang saya masih hidup seperti begitu. Kehidupan di sana adalah susah sekali. Tapi bukan aku melakukan baik, kerja baik, tetapi walaupun saya susah, lapar hidupnya di situ, tetapi Yesus tetap masuk ke satu perahu dengan saya. Awalnya agak susah, tetapi seperti yang mereka melakukan, saya harus bersuruh kepada Tuhan dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Tidak sama sekali ada cara lain. Karena pengalaman-pengalamanku dulu adalah hal-hal yang susah. Waktu saya awal masuk ke desa Apkoktong, di situ ada pendalaman hutan. Itu adalah pohonnya banyak sekali. Akhirnya walaupun jam siang itu kelihatannya gelap. Jadi sering saya ke sana berdoa dan seperti mereka membangunkan Yesus. Tuhan, di sini ada gelombang air. Tuhan, kami sempat mati di sini. Tuhan, gelombang ini terlalu tinggi, kemungkinan perahu ini akan tenggelam. Seperti kondisi seperti begitu, apakah saya harus menyampaikan firman Tuhan? Seperti begitu saya selalu bangunkan Yesus. Dan setiap saat saya melakukan begitu, kiranya Tuhan tidak sama sekali memberi jawab kepadaku. Dan setelah waktunya berlalu, saya dapat menemukan bagaimana Tuhan kerja kepadaku. Setelah Yesus bangun dari tidur, dia memulai bekerja dalam firman-Nya. Satu sepatah kata firman Tuhan sudah dapat mengadakan pendamaian danau dan perahu. Jadi, apakah kita harus bekerja sendiri atau firman Tuhan harus bekerja? Jadi di dalam hati kita masing-masing, banyak orang masih berusaha untuk semangat diri dan kekuatan diri. Dan dengan itu memang kita semua berusaha untuk sesuatu. Tetapi apa yang kita harus mengetahui adalah apakah Tuhan Yesus berfirman atau kita harus bekerja. Kepada yang percaya dirinya sendiri, dialah yang berusaha untuk melakukan sesuatu. Tetapi kepada yang percaya Yesus, mereka hanya menunggu kata firman Tuhan Yesus. Seperti yang Yairus, dia adalah yang tahu tentang Yesus Kristus. Walaupun dia adalah orang yang lain, bangsa lain dari Yesus, orang Israel, tapi katanya, ya Tuhan, kau nggak usah datang ke tempatku, hanya sepatah kata pun sudah cukup
hambaku ini akan sembuh. Jadi mereka akan berkata, Tuhan, apa kau masih tidur? Masih tidur? Ya, tolong berkata satu kata saja, diamlah danau itu. Kalau begitu, ya mereka akan diam. Tolong berkata satu kata saja, ini sudah cukup sekali. Ya, walaupun dalam ketidurannya hanya berkata satu kata saja, itu sudah cukup. Kalau begitu, kami akan menjadi damai. Jadi, apa tutukan angin itu tidak tergantung kepada pertukangan untuk perkapalan itu. Walaupun mereka sudah lama sekali menjadi nelayan, sudah bagus untuk pakai perahu, bagaimana mereka rajin itu tidak masalah, tidak penting. Tetapi akhir-akhirnya apa yang menentukan danau itu dan menjaga perahu itu adalah firman Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang tetap tidurkan firman Tuhan Yesus, tapi mereka sendiri berusaha untuk mengatasi permasalahan sehari-hari, permasalahan tetangga, permasalahan keluarga, dan mereka sendiri berusaha banyak sekali. Tetapi bagaimanapun pengusahaan dari murid-muridnya, bagaimana mereka rajin bekerja, tetapi dengan itu tidak sama sekali menentukan airnya. Tetapi hanya sepatah kata dari firman Tuhan, dengan itu danau menjadi damai, menjadi angin ribut itu menjadi diam. Ini apa yang firman Tuhan melukiskan tentang hati kita. Tetapi banyak orang di saat ini juga, pada saat mereka menemukan banyak permasalahan, mereka tidak menemukan atau menunggu firman Tuhan datang kepadanya. Kenapa Tuhan hatiku menjadi tergoncang? Kenapa hatiku tertakut? Kenapa aku merasa susah? Tuhan, aku nggak bisa tidur di malam. Aku terasa khawatir sekali. Aku sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan ini, tapi Tuhan tolong memberi satu firman Tuhan ke dalam hatiku. Tuhan tolong berkata damai sejahtera, hanya sepatah kata saja, lalu tidur ulang gak apa-apa, tetapi hanya berkata satu firman saja, lalu saya akan menjadi damai. Seperti angin ribut menjadi damai karena firman Tuhan Yesus. Setelah hatiku dengar firman Tuhan, aku akan menjadi damai. Kalau saya ketemu firman-Mu, aku menjadi senang. Kalau firman-Mu datang di dalam hatiku, aku bisa istirahat. Aku bisa gembira. Aku bisa senang. Tuhan, tolong memberi firman ke dalam hatiku. Tolong memberi firman kepada hati anakku, hati istriku. Tuhan, hari ini saya pakai kita untuk memberi khotbah dan berdiri di depan mimbar. Tolong menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat di gereja kami. Tuhan, pada saat saya memberikan khotbah, Tuhan tolong membantu biar mereka tidak dengar khotbahku, tetapi biar mereka dengar suara-Mu, Tuhan. Saat ini banyak jemaat-jemaat mengikuti ibadah kami. Permasalahan apa tetap berada di dalam hati mereka? Kesulitan apa terjadi di dalamnya? Kami tidak mau memasalahkan itu. Tetapi hanya apakah mereka sudah mempunyai firman-Mu dalam hatinya atau tidak? Jika Engkau memberi firman kepadanya, kita akan menjadi damai. Kita akan menjadi berbahagia. Tuhan, bukan kita tidak bahagia karena tidak uang. Tuhan, bukan kita sulit karena pekerjaannya tidak baik. Tetapi, kalau Engkau memberi firman di dalam hatiku, kalau firman-Mu berada di dalam hatiku, itu akan mengeluarkan semua permasalahan di dalam hatiku. Firman-Mu akan mengusirkan semua kegelapan di dalam hatiku.
Jadi Tuhan tolong memberi firman di dalam hatiku. Nah, seperti begitu kita mengandal kepada firman Tuhan dan anugerahnya. Jadi sudah banyak tahun saya melayani Tuhan, sudah menemukan banyak permasalahan. Dalam hatiku ada gelombang-gelombang air. Ya, ada banyak kesulitan, kemungkinan aku kalah, kemungkinan kali ini saya akan tenggelam, mati, kemungkinan kehidupan aku akan selesai. Apakah saya dapat lanjut pelayanan misi? Nah, seperti begini, banyak kekhawatiran dan kesulitan tetap datang di dalam hatiku juga. Tetapi, setelah firman Tuhan menetapkan di dalam hatiku, itu memberikan pendamaian di dalam hatiku. Setelah firman Tuhan masuk ke dalam hati saya, semua kesulitan sudah diusirkan. Jadi, pendamaian, anugerah sesungguhnya itu tidak berasal dari hubungan terbaik dengan tetangga atau pekerjaan yang terbaik atau keuangan, tetapi hanya oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan keluar dari mulutnya, akhirnya semua yang gelap gulita kosong sudah tidak ada lagi. Oleh karena firman Tuhan, gelap gulita sudah hilang lagi. Bumi ini tertangkap karena gelap gulita dan kosong, tetapi setelah firman Tuhan terjadi, sudah menjadi bertunas dan berbunga, akhirnya berbuah. Kita juga sama juga begitu. Pada saat Tuhan izinkan kita berbuah Injil, itulah saatnya kita akan berbuah. Bukan hasil dari perbuatan kita atau pengusahaan kita. Jadi seperti Yesus bangun dari tidur pada saat dia menghardik angin dan danau itu, itulah saatnya danau menjadi tutup sekali. Lalu akan berbuah yang terbaik. Seperti pohon-pohon itu, tetap mereka berada diam saja, akan berbuah kan? Karena itu sudah ada firman Tuhan Yesus. Jadi menurunkan pengusahaanmu, tetapi harapkan firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Harapkan firman Tuhan mengakibatkan hatimu dan dapat kerja. Terima kasih banyak.